Dan itu pembelajaran kita di sana itu, Ustaz Salabi. Jadi selalu yang saya ulang-ulang kepada semua guru dan anak-anak, letakkan sesuatu pada tempatnya dan lakukan sesuatu pada waktunya. Itulah adab itu, gitu. Ya. Gitu. Adapun detail-detailnya sambil pelan-pelan saja. Ya. Mulai dari yang kecil tadi. Makanya kan kita mulainya dari sendal. Berproses ya, Ustaz ya. Ya. Berproses ya, Ustaz ya. Oh, sangat. Ya. Mulai dari yang kecil saja. Ya, artinya apa? Oke, kita mulai dari sendal saja, naruh sendalnya. Nah, gitu kan. Naruh sendalnya. Waktu sebelum kita bikin aturan ini, sanksi ya, penegakan disiplin. Itu Quran itu anak-anak terserah letaknya di mana. Jadi kemana dia lagi duduk tadi, taruh, selipin di saung, selipin di pagar. Ini ke Al-Quran gitu. Maka setelah, udah proses lama saya sampaikan. Siapa yang menaruh Al-Quran bukan pada tempatnya, dendanya 5.000. Kalau sendal 2.000, kalau Al-Quran 5.000. Alhamdulillah sekarang Quran, nah kalaupun ini selalu dipegang gitu kan, kalaupun naruh sebentar taruh di atas, ambil lagi. Nah, dan beberapa kali hanya beberapa orang yang sempat kena sanksi, naruh Quran taruh sembarangan, sanksi. Tapi setelah itu yang lain melihat kan, artinya apa? Kita ingin taruhlah Quran itu di tempat yang terhormat karena dia kitab suci. Gitu. Jadi kita mulai dari hal yang kecil saja, Ustaz Salabi. Mulai dari hal yang kecil ya, Ustaz ya. Mulai dari hal yang kecil. Kata Agim dulu kan, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari saat ini. Nggak perlu nunggu besok atau lusa atau kita jadi orang alim gitu ya baru mulai, enggak gitu. Kita mulai dari yang kecil. Satu contoh lagi Ustaz Salabi, kita mulai di sekolah itu misalkan, berwudu sebelum azan berkumandang. Karena biasanya selama ini kalau anak-anak baru berwudu, begitu Allahu Akbar, baru wudu. Sehingga di kamar mandi tempat wudhu penuh berjubel, air habis karena dipakai oleh 50 orang sekaligus kan. Wah, ini nggak benar. Makanya kita buatlah aturannya. Berwudhu sebelum azan berkumandang. Siapa yang berwudhu pada saat azan berkumandang maka dendanya 5.000. Setelah 2-3 bulan terakhir ini, begitu azan berkumandang, tak ada lagi yang berwudhu. Begitu ada yang berwudhu kan kedengaran suara airnya. Nanti tinggal tanya, siapa tadi yang berwudhu pada saat azan? Saya, Pak Tanjung. Kau tahu akibatnya? Iya, saya denda 5.000. Bayar. Dan semua denda kita semua adalah untuk masuknya ke infak masjid, bukan untuk ini. Jadi saya bilang semua infak denda kita tentang pelanggaran adab ini masuk ke infak kotak masjid. Jadi semuanya masuk ke masjid. Kira-kira gitu Ustaz Salabi. Subhanallah. Tanpa terasa nih Ustaz, obrolan kita sudah sampai mendekati 50 menit. Sedikit saya resume apa yang disampaikan Ustadz mengenai tahapan pendidikan adab itu ada 5. Pertama, penanaman nilai kepada anak, tauhid. Kemudian kedua, peneladanan, menjadi contoh, menjadi uswah. Dan ketiga, pembiasaan. Keempat, pengawasan. Dan kelima, pendisiplinan. Dan semua itu seyogyanya bisa diterapkan juga untuk keluarga ya Ustadz ya. Ya, betul. Keluarga kita mulailah dari hal yang terkecil gitu dan jangan ditunda-tunda. Nah, demikian mungkin Sobat Republika, mungkin ada closing statement sedikit dari Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Salabi dan Sobat Republika. Kita tidak ada maksud mengajari, karena sebenarnya pendidikan adab itu adalah mulanya pada diri sendiri. Dan tidak juga pernah merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Dan kalaupun kita anak-anak kita bimbing mereka menjadi lebih baik, bukan berarti kita yang terbaik di antara mereka. Mungkin kita juga ada salahnya. Tapi kalau kita salah, maka kita pun harus siap menerima konsekuensi. Dan itu yang disebut tadi penegakan disiplin. Saya pun terus belajar dengan semua guru-guru dan termasuk di rumah. Maka oleh karena itu, dengan niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan anak kita itu harus kita bangun dari hal yang kecil, dari rumah sampai kepada lingkungan sekolah. Maka pesan saya, pendidikan di rumah harus seirama dan bersinergi dengan sekolah. Jangan di rumah itu bertentangan dengan sekolah. Sekolah bilang A, di rumah bilang B. Maka pengalaman kita, kalau antara rumah dengan sekolah itu tidak selaras, maka seringkali anak-anak dalam kebimbangan. Maka di sekolah kita suruh mereka sholat, di rumahnya ayahnya tak sholat, gitu ya. Di rumahnya kita suruh mereka menutup aurat, di rumahnya ibunya hanya separuh baju, gitu ya. Dan anaknya pun ikut jadi separuh baju. Maka tidak akan berhasil. Maka kalau kita ingin anak-anak kita berhasil dalam pendidikan anak ini, adab ini, maka Sobat Republika, di rumah kita lakukan, karena dia sekolah pertama, di Al-Madrasatul Ula, maka pilihlah sekolah yang memang seirama dan menguatkan pendidikan rumah kita. Ingat,
pendidikan pertama adalah rumah, bukan sekolah. Sekolah hanya menambah dan menguatkan pendidikan dalam keluarga. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Salabi. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas juga. Demikian Sobat Republika, semoga apa yang disampaikan membawa hikmah dan faedah bagi kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak